Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran juga kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negeri tercinta kita. Boleh? Kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Ya, silakan mulai duduk kembali. Nah, kemarin masih ada yang ingat pembelajaran sebelum hari ini? Kemarin pembelajaran tentang apa? Deskripsi, Bu. Ya, betul. Teks deskripsi. Ya. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur dengan tujuan pembelajaran, yaitu pertama, melalui pengamatan teks prosedur, peserta didik mampu menganalisis teks prosedur dengan benar. Yang kedua, melalui kerja kelompok, kalian dapat menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur teks prosedur dengan tepat. Ya. Kalian ada yang tahu nggak atau pernah nyobain laksa Bogor? Belum, Bu. Belum pernah. Laksa Bogor itu makanan khas Bogor. Nah, kalian ada makanan khas daerah Bogor juga yang kalian ketahui selain laksa? Soto apa? Soto mie Bogor, ya betul. Bolu apa tuh? Lapis Bogor. Oh, lapis Bogor, betul. Sampuriang ya mereknya. Lanjut, ada lagi? Itu talas Bogor. Talas Bogor. Iya, yang dikukus itu ya. Dikukus. Oke, ya, talas Bogor, ada soto mie Bogor, ada juga tadi bolu atau lapis Bogor. Itu adalah makanan khas daerah Bogor yang makanan-makanan yang tadi kalian sebutkan. Ada nggak yang makanan yang kalian tahu cara pembuatannya, bahannya, langkah-langkah pengerjaannya? Ada nggak? Cireng paling, Bu. Cireng dibikinnya dari apa? Tapioka. Tapioka atau sagu ya. Terus Dikasih air. dikasih air. Ditunggu, terus digoreng, Terus dibentuk, digoreng, jadi deh. itu langkah-langkah pembuatan cireng. Ada tadi langkah-langkah dan bahan-bahan yang disebutkan oleh Meli itu adalah langkah-langkah yang ada di teks prosedur. Kita lihat dulu video di depan. Dari video yang tadi Ibu tampilkan, apa aja yang bisa kalian amati itu apa aja? Bahan-bahannya, Bu. Bahan-bahan, ada lagi? Caranya. Cara pembuatannya, ada lagi? Bumbu. Cara membuat bumbu ya, boleh. Terus ada lagi? Dari video ini, kalian amati ini video berupa apa sih? Tentang apa videonya? Cara pembuatan laksa Bogor. Cara pembuatan laksa Bogor yang dikemas dalam bentuk video. Ada juga cara pembuatan laksa Bogor yang kita tahu dari resep. Pernah lihat bentuk resep? Pernah. Itu adalah bentuk lain dari cara pembuatan laksa. Kalau ini berupa video, kalau yang resep itu yang ada bahannya, ada langkah-langkahnya, itu berupa teks yang biasa kita sebut teks prosedur. Teks prosedur itu berarti apa? Kalau berarti ada langkah-langkahnya, ada alatnya. Teks prosedur itu adalah teks yang menyajikan langkah-langkah pembuatan suatu makanan atau suatu benda dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk lain dari cara penyajian laksa Bogor atau cara langkah-langkah pembuatan laksa Bogor. Ada bentuknya seperti resep. Ada apa? Bahan. Ada apa lagi? Bumbu. Ada juga cara membuat. Teks prosedur adalah teks apa? Teks yang isinya menjelaskan cara membuat atau melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang runtut atau urut. Dengan langkah-langkah yang runtut atau urut. Bu, kalau misalkan tadi di video kan santan itu dimasukkan setelah bumbu. Boleh nggak kalau santannya dimasukkan sebelum bumbu? Enggak, karena langkahnya tidak urut. Jadi langkahnya harus
harusnya bumbu dulu yang dimasak, baru santan dimasukkan. Kalau dibalik tidak runtut, berarti bukan termasuk teks prosedur. Nah, ada juga ciri-ciri dari teks prosedur, yaitu ciri-cirinya ada apa satu? Menggunakan kata-kata perintah. Menggunakan kata-kata perintah, misalkan aduklah. Apalagi kata perintah yang lain ada lagi? Masukkan. Masukkan. Nah, ada juga yang kedua, ada terdapat panduan yang harus dilakukan. Ya tadi yang ibu bilang, langkah-langkahnya harus runtut, harus juga tepat. Ada lagi yang ketiga, terdapat panduan yang Berurutan. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Ibu minta secara berkelompok. Ini LKPD-nya, kalian isi secara berkelompok. Lihat dulu instruksinya dari ibu. Di halaman depan, kalian tulis nama kelompoknya. Semua ditulis nama lengkap. Di halaman kedua terdapat mengerti? Ya, Bisa dipahami? Bisa. Dikerjakan secara kelompok, ditulis namanya. Bagaimana? Nih. Sabut. Kerjain What is the meaning sabut? Ini tujuannya apa ya? Sabut ini kita kan tujuan dari pembuatan kereta apa? sabut teri. Mary sampai Gimana? Udah selesai semua? Udah. Siapa yang mau maju duluan buat presentasi hasil dari diskusi kelompok kalian? Ini ya, kelompok Ya. dari Meli, Mita, sama Nuri. Ya, kelompok Mita, Meli, sama Nuri boleh dipresentasikan hasil diskusinya dari yang menyusun itu ya? Emang analisis teks prosedur. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas teks prosedur, yaitu cara pembuatan karedok lunca yang akan disampaikan, karedok lunca sama cireng yang akan disampaikan oleh Teh Meli sama Teh Mita. Ya, untuk yang pertama itu menganalisis teks prosedur. Judulnya yaitu Karedok Sunda. Tujuannya untuk menjelaskan cara membuat karedok Sunda. Alatnya cobek, ulekan, piring, dan bahan-bahannya. Ini membuat cireng. Yang pertama, alat dan bahannya ada tepung tapioka, bawang putih, bumbu kering seperti garam, penyedap rasa, air, dan minyak goreng. Cara membuatnya, campurkan tepung dan bumbu yang kering maupun yang basah seperti bawang putih tadi, terus beri air, uleni sampai kalis, bentuk sesuai selera, panaskan minyak tapi minyak gorengnya tidak terlalu panas, lalu goreng sampai matang. Udah? Tadi buat cireng kelompok ini. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kita kasih tepuk pop. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Silakan boleh duduk kelompok 3. Tadi semua kelompok sudah maju. Ada yang bikin cireng, ada yang bikin seblak dan lain-lain. Nah, sekarang tadi kita belajar tentang apa? Teks prosedur. Teks prosedur itu teks yang berarti teks apa? Teks, aku Bu. Boleh. Kita Teks yang menjelaskan tentang cara membuat atau langkah-langkah dari suatu makanan atau barang. Betul. Secara apa? Secara runtut atau urut. Oke, tepat. Itu teks prosedur. Hebat, minta tepuk tangan dulu dong buat Minta. Tadi teks prosedur itu adalah teks yang menerangkan langkah-langkah cara pembuatan suatu makanan atau benda yang runtut atau tepat berurutan. Selain makanan, ada lagi nggak langkah-langkah yang biasa kita lakukan? Kayak misalkan setrika baju, ada langkah-langkahnya? Ada alatnya? Mungkin bukan bahan kali ya, alatnya kayak setrikaan, alasnya, caranya juga colokin dulu, kerjakan apa? Yang tangan dulu atau dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur itu bukan hanya tentang langkah-langkah makanan saja, bisa juga langkah-langkah menyalakan kipas, langkah-langkah menyalakan lampu, langkah-langkah dan lain sebagainya. Itu juga termasuk teks prosedur. Oke, sekarang Ibu akan membagikan soal yang kalian kerjakan. Jangan lupa untuk memberikan nama di atas dengan lengkap. Baca juga instruksinya, dikerjakan satu orang satu. Jadi silakan duduk kembali ke bangkunya. Bukannya sekarang Bu? Ya, sekarang namanya jangan nama panggilan, nama lengkap.
udah? Nah, jawaban itu pasti baik dan benar. Hari ini kita tadi belajar tentang apa jadinya? Teks Teks prosedur. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Kalian sudah mengerjakan juga soal evaluasi. Sekarang di kesempatan berikutnya atau di pembelajaran berikutnya kita belajar tentang teks eksposisi. Baik, sekarang boleh dirapikan alat tulisnya, dipakai tasnya, bersiap untuk pulang. Nah, sebelum pulang kita seperti biasa berdoa dulu. Dipimpin oleh Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai.